Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari, Jumpa dengan Tuhan. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Amsal pasal 27 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Sahabat Kristus, apa yang ada dalam pikiran kita ketika mengalami suatu teguran? Bukankah seringkali kita ini mudah untuk menjadi tersinggung, marah, dan kecewa? Seorang yang ditegur akan merasa bahwa orang yang menegurnya itu jahat dan membenci dirinya. Tidak heran banyak orang yang marah pada pimpinannya, kecewa pada gembalanya, atau bahkan keluar dari pelayanan dan pekerjaan karena sakit hati akibat teguran yang dialaminya. Firman Tuhan mengatakan teguran yang nyata-nyata itu lebih baik. Dalam terjemahan lain dikatakan kritik yang terus terang lebih baik. Kata kritik artinya suatu komentar atau pendapat atas kita yang bersifat membangun, meskipun kedengaran tidak enak di telinga kita. Misalnya, kita ditegur karena gaya bicara kita yang terlalu berlebihan, pembicaraan kita yang terkesan kasar, atau penampilan kita yang tidak sopan. Seringkali orang lain harus menegur atau mengkritik kita. Hal itu perlu supaya kita mengubah gaya hidup kita dengan benar. Tuhan Yesus yang kita gambarkan penuh kasih pun bukan berarti setiap saat bicaranya lembut, tutur katanya manis, atau berlaku yang sopan. Seringkali ketika mendapati sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, Tuhan Yesus menegur secara terang-terangan. Petrus pun pernah dikatakan sebagai iblis dan dianggap sebagai batu sandungan. Oleh karena Petrus pernah menarik Yesus dan berkata bahwa Yesus tidak perlu disalibkan. Tuhan Yesus juga pernah mengobrak-abrik orang yang berdagang di bait suci. Oleh karena bait suci merupakan tempat untuk beribadah, bukan untuk berjualan. Bahkan Tuhan Yesus pernah menegur murid-muridnya yang datang mengikut dia hanya untuk cari mujizat, bukan cari pengajarannya. Ada banyak momen betapa Tuhan Yesus pun menyatakan teguran secara terus terang dan terbuka. Apakah itu tanda bahwa Tuhan Yesus tidak punya kasih? Justru teguran yang nyata, teguran yang terus terang merupakan tanda bahwa Dia sedang menyatakan kasih-Nya secara terbuka. Teguran yang nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Kasih yang tersembunyi diterjemahkan sebagai kasih yang tidak diungkapkan. Artinya kita ini berkata mengasihi seseorang tapi tidak ada tindakan. Kita berkata mengasihi suatu pribadi tapi tidak ada bukti nyata. Hal ini yang disebut sebagai omong kosong atau perkataan tanpa bukti. Hari ini mari kita koreksi diri kita. Bagaimana sikap kita selama ini ketika ditegur? Adakah kita memiliki kerelaan hati, kerendahan hati, dan terbuka menerima setiap teguran dan kritikan? Jangan-jangan kita malah menjadi pribadi yang tersinggung dan tidak suka ditegur atau bersikap semaunya sendiri. Orang yang tidak mau ditegur, dia pasti hancur. Orang yang tidak mau dikritik, dia pasti berisik. Sahabat Kristus, kiranya kita menjadi pribadi yang siap untuk dibentuk, dikoreksi, dan diarahkan. Teguran pun sebenarnya merupakan salah satu tanda kasih. Tidak selalu ungkapan kasih itu berupa kata-kata yang manis, yang lembut, dan yang sopan. Namun teguran, sindiran, dan hajaran yang diberikan seseorang untuk kita sebenarnya merupakan bukti lain dari kasih yang diberikan bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan untuk kami boleh terbuka, rela hati untuk ditegur, dikritik, dan diarahkan
sekalipun itu tidak menyenangkan di telinga kami, sekalipun itu tidak mengenakkan bagi hati kami, tapi sebenarnya itu perlu ya Tuhan bagi kami semua, supaya kehidupan iman kami semakin bertumbuh, supaya jiwa kami semakin kuat, mental kami terbangun, dan kehidupan kami semakin berjalan ke arah yang benar dari hari ke hari. Ampuni kalau selama ini kami menjadi pribadi yang mudah tersinggung, marah, sakit hati, dan kecewa kalau ditegur dan diarahkan. Tapi hari ini kami mau belajar menjadi pribadi yang siap dibentuk, diproses oleh Tuhan lebih dan lebih lagi melalui siapapun yang Tuhan tempatkan dan percayakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menjalani hari ini. Hamba berdoa kiranya berkat, rahmat, kebaikan, keajaiban, anugerah, dan kasih sayang Tuhan yang melimpah dinyatakan atas setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang terbuka dan rela diarahkan, sekalipun melalui teguran yang terdengar menyakitkan. Namun teguran itu merupakan bukti kasih yang indah dan istimewa bagi setiap kita. Salam dari saya Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.